Dan sekarang tampilan layout dari website yang kita buat sudah berhasil dan tampilannya seperti itu. Oke, kita lihat lagi di previewnya. Buat kalian yang mendapat tugas kuliah atau tugas sekolah untuk membuat tampilan layout sebuah website, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat layout website dengan langsung mempraktikannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ke pembahasan videonya. Oke, pertama kita buat dulu file atau folder baru di desktop. Setelah itu kita masuk di aplikasi Visual Studio Code-nya. Kemudian foldernya kita masukkan dalam text editor Visual Studio Code. Kemudian di sini saya buat file baru. Kita beri nama layout.html. Kemudian kita buat lagi untuk style.css. Nah, selanjutnya saya akan membuat struktur dasar pada HTML-nya. Kita buat dostype HTML. Nah, jadi untuk dostype ini dia fungsinya untuk memberitahukan kepada sistem bahwa ini adalah dokumen atau file HTML. Kemudian kita buat lagi head. Kita gunakan tag head dan kita gunakan UTF-8 ya. Jadi ini dia membuat secara keseluruhan. Jadi keseluruhan tag yang akan kita gunakan dia menggunakan UTF-8. Dan pengaturan awalnya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk halaman websitenya di sini saya beri nama website layout dengan menggunakan tag title. Nah, jadi saya tampilkan previewnya ya, preview dari tag-tag yang kita buat ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan tag body untuk menuliskan kode-kode program yang ada di website kita ini. Nah, untuk judulnya di sini saya menggunakan H1 ya untuk memberi judul pada halaman ini. Jadi pertama kita buat dulu headernya. Header pada tampilan layout yang akan kita buat ini. Dan di sini saya beri judul ya dengan menggunakan tag H1. Nah, kemudian kita buat untuk tampilan menu-menunya. Di sini ada menu home, kemudian ada about dengan menggunakan tag navigasi dan dibungkus juga dan membungkus tag-tag yang lainnya. Di sini saya menggunakan tag A. Nah, jadi ada 4 menu yang saya buat ya. Ada menu home, kemudian about, service, dan kontak. Selanjutnya saya gunakan lagi tag div. Nah, jadi simpelnya tag div ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen atau tag pada website yang kita buat. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan membuat tampilan layout. Kemudian saya akan membuat sisi sebelah kiri. Ya, jadi di sini saya menggunakan tag acide. Untuk cara bacanya saya juga kurang tahu, tapi tulisannya seperti itu ya.
Nah, untuk ininya, untuk judulnya kita juga menggunakan tag H2. Nah, selanjutnya juga kita buat konten atau tulisan yang ada pada tepi kiri di tampilan layout kita dengan menggunakan tag P atau paragraf. Jadi dia membentuk satu kesatuan paragraf. Di sini saya membuat tulisan seperti ini ya, untuk mengisi konten yang ada di sebelah kiri pada tampilan layout website yang kita buat ini. Jadi terserah kalian mau tuliskan apa, tapi kalau kalian mau juga kalian bisa ikut tulisan yang saya buat ini. Oke, di sini saya berikan contoh dengan menuliskan teks atau tulisan seperti ini, seperti yang bisa kalian lihat pada layar. Oke, jadi tampilannya bisa kalian lihat di sebelah kanan layar ya. Itu tampilan preview dari layout yang telah kita buat ini. Kemudian kita buat halaman utama ya pada tampilan layout kita ini. Nanti dia posisinya ada di samping kanan. Tapi nanti sebentar saya ubah menggunakan style CSS yang telah kita buat tadi, yang telah saya buat di awal tadi. Pertama kita fokus dulu di tag HTML-nya ya. Kita fokus dulu. Nanti terakhir sebentar kita lanjut di penataan layout yang kita buat ini dengan menggunakan style CSS. Nah, jadi kalian bisa langsung praktik dengan mengikuti tag-tag yang saya buat ini ya. Kalian bisa ikuti, kalian hentikan dulu videonya, kemudian kalian ikuti tiap-tiap tag yang saya gunakan ini. Kalian bisa pause videonya, kemudian kalian ikuti, setelah itu kalian play lagi, dan begitu seterusnya. Nah, jadi saya juga menggunakan 2 paragraf ya untuk sementara di bagian main content ini. Pembelajaran di channel ini. Oke, kita buat lagi 1 paragraf. Oke, kita buat lagi 1 paragraf ya. Setiap kali saya mengupload video baru di channel ini, kalian akan mendapatkan notifikasi. Terlebih dahulu, sehingga kalian akan menjadi orang pertama yang dapat menonton
video dari channel YouTube ini. Oke, jadi untuk teks atau tulisannya ini kalian bisa ikuti yang ini, atau kalian bisa juga membuat tulisan kalian sendiri sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian kita buat footernya. Nah, jadi fungsi tag footer ini kita akan membuat tampilan yang berada di bagian bawah website yang kita buat ini. Jadi tampilan layout, pada tampilan layoutnya ini, footer ini dia berada di bagian paling bawah. Oke, jadi sebagai contoh saya menggunakan seperti ini saja ya. Saya buat tulisannya seperti ini. Jadi kalian juga bisa sesuaikan sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, footernya sudah, kemudian menunya sudah, headernya juga sudah. Oke, kita lihat kayaknya sudah cukup seperti ini ya. Oke, kita lihat hasilnya di server yang kita buat. Oke, jadi tampilan seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan membuat style CSS-nya. Kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan antara HTML dan CSS-nya. Oke, kemudian kita lanjut buat style CSS-nya. Di sini kita mulai dari headernya ya. Kita panggil headernya pada style CSS-nya, kemudian kita tentukan background-nya. Oke, kita tentukan warna backgroundnya, kemudian kita tentukan lagi warna tulisannya pada header ini ya. Kita atur tulisan pada header. Oke, jadi warnanya agak gelap ya. Kemudian untuk background pada teksnya kita atur lagi. Oke, seperti ini ya, tambah lagi ya. Kurang lebih seperti ini. Oke ya, masih kurang, kita tambah lagi. Oke, kayaknya boleh seperti inilah. Sudah bagus tampilannya. Kemudian paddingnya kita kasih 20 pixel dan 10 pixel. Nah, untuk teks alignnya kita kasih center ya. Nah, jadi tampilan seperti ini. Jadi teks align ini kita kasih center biar posisi tulisannya berada tepat di tengah-tengah headernya. Kemudian kita panggil navigationnya. Oke, kita kasih backgroundnya. Ini untuk tampilan menu-menunya ya. Kita beri warna pada backgroundnya. Kemudian paddingnya, oke, kita kasih ruangnya 10 pixel ya paddingnya ini. Kemudian displaynya kita kasih flex. Kemudian tampilan menunya kita kasih ke tengah. Nah, untuk jaraknya kita gunakan atribut gap ya dengan 15 pixel. Kemudian kita buat lagi nava. Oke, kita gunakan properti, kita tambahkan colornya, kita samakan saja. Oke, untuk warnanya kita gunakan warna yang terang ya untuk teksnya ini, teks menunya. Kemudian kita kasih noun pada teks decorationnya, dan paddingnya
kita kasih 10 pixel. Oke, jadi ruang pada neva nya ini kita kasih 10 dan 15 pixel ya. Dan backgroundnya kita buat warnanya seperti ini ya. Oke, jadi ruang dan warnanya kita buat seperti ini, dan kita buat di ujung persegi panjang pada menu-menunya kita buat agak sedikit melengkung. Oke, kemudian kita buat warna perubahannya ketika menunya diklik. Oke, kita buat perubahan warnanya menggunakan background warna seperti ini ya. Jadi fungsinya setelah kita mengklik pada home, salah satu home, entah home ada salah satu menu, entah menu home, about, service ataupun kontak, maka ada terjadi perubahan warna karena kita telah menentukan warnanya tadi di awal. Kita kasih background. Nah, kemudian untuk tata letak pada tampilan konten utamanya kita buat persis berada di tengah-tengah. Nah, kemudian pewarnaannya kita buat warna yang agak sedikit cerah dari warna-warna sebelumnya ya. Nah, jadi untuk sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan warnanya saya akan samakan. Nah, sekarang kita fokus pada tampilan konten yang berada di sisi kirinya dulu. Oke, kita buat seperti ini. Tapi kayaknya ada sedikit yang harus ditambahkan ini. Oke, kita tambahkan lagi ya. Untuk lebarnya kita kasih 25% ya. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut desain di isi konten yang berada di sisi kanannya. Kita tentukan backgroundnya, kita buat pewarnaannya sama dengan posisi konten yang ada di sebelah kiri. Kemudian untuk paddingnya kita kasih 15 pixel. Kemudian sudut-sudutnya kita beri border radiusnya sekitar 8 pixel, sama seperti yang di sebelah kiri tadi. Dan untuk box shadownya di sini kita gunakan 0 dan 2 pixel serta 5 pixel ya. Oke, jadi sudah lebih menarik lagi untuk tampilannya. Dan kita buat warna RGBA-nya biar agak ada kesan-kesan warna yang menarik. Oke, di sini kasih 0 ya. Di sini juga 0.1. Oke. Jadi warnanya sudah terdeteksi. Dan untuk tingginya kita buat
500 pixel. Nah, sekarang kita buat tampilan paling bawah pada tampilan layout kita dengan menggunakan footer. Kita panggil footernya. Oke, kemudian kita buat tampilan warnanya untuk tampilan layout. Pada footernya kita beri warna seperti ini, kemudian warna teksnya kita kasih warna putih ya, warna biar agak terang. Kemudian letaknya kita kasih ke posisi tengah. Kemudian untuk ukurannya kita kasih 12 pixel biar lebih besar lagi. Dan margin topnya kita kasih 5 pixel. Oke, jadi tampilannya sudah mulai terlihat ya. Jadi websitenya, tampilan layout websitenya kita seperti ini ya. Ada header, kemudian ada juga home-nya, kemudian ada isi kontennya, dan ada footer yang berada di posisi bagian bawah. Dan ini adalah tampilan. Nah, kita coba open servernya. Nah, jadi ini tampilannya jika kita open server. Oke, secara keseluruhannya seperti ini ya. Dan sekarang tampilan layout dari website yang kita buat sudah berhasil dan tampilannya seperti itu. Oke, kita lihat lagi di previewnya.